Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta tanaman, kembali lagi nih di channel YouTube-nya Ibu dan Anak Berkebun. Nah, kalau yang belum nonton di part 1 itu akun YouTube saya menjelaskan tentang tanaman-tanaman yang cocok ditanam di halaman depan rumah. Kali ini saya akan memperlihatkan tanaman-tanaman yang saya tanam di samping rumah dengan lahan yang terbatas seperti ini ya. Tuh, meskipun lahannya terbatas, tapi semua yang saya tanam itu alhamdulillah bisa dikonsumsi dan bervariatif. Tuh, seneng ya hijau-hijau gini ngelihatnya. Nah, untuk itu saya akan mulai aja langsung dari sini. Nih, saya menanam kangkung di dalam ember atau biasa dikenal sama orang pecinta tanaman itu budidaya budidaya ikan dalam ember. Tapi sebenarnya yang saya incar itu karena saya pecinta tanaman ya, saya incarnya itu air lelenya karena itu menyuburkan tanaman. Nah, air lele ini bisa disiram. Nah, nanti kalau misalkan air lelenya disiram setengahnya aja, biar lelenya nggak sok ya, air baru terus misalnya setiap hari, setengahnya aja kita siram untuk tanaman kita yang di sini biar subur. Nah, nanti setengahnya lagi kita isi ulang. Nah, ini kenapa sih kangkungnya masih kecil-kecil kayak gini dan kelihatan ada yang kurang subur? Itu ada alasannya ya. Ini itu kangkung yang sudah dipanen waktu kemarin. Alhamdulillah panen kangkungnya segar-segar setinggi ini, tinggi-tinggi. Nanti saya kasih cuplikannya ya biar teman-teman kebita juga untuk melakukan budidaya ini. Nah, ini tuh udah pernah dipanen dan ini udah tumbuh lagi alhamdulillah. Meskipun di sini ada yang membusuk ya, itu salah saya karena saya waktu kemarin setelah panen ini kan tuh kayak gini ada lubangnya ya, itu saya siram, isi ulang air lelenya lewat sini saya siramnya. Nah, jadi mereka tuh busuk kangkung, busuk batangnya tuh karena saya siram dari atas. Harusnya jangan ya, kan ini media tanamnya air, di bawah udah air, di atas air nanti jadi overwatering, jadi malah busuk kayak gini. Nah, alhasil saya antisip mengobatinya ya dengan cara menanam ulang nih dari biji ya, saya sebar aja di sini tuh. Nih saya juga ada taro-taro arang ya buat menghindari penyakit tanaman. Nah, terus saya taruh tisu dan ini sawi, alhamdulillah numbuh ya. Nanti akan saya review apakah mereka akan akur ya si kangkung dan sawi ini apabila di satu aqua ini. Nah, untuk itu mungkin saya akan membuat vlog tersendiri untuk budidaya ini ya, dari awal saya tata caranya membuat ember ini bagaimana, terus ukurannya berapa liter nanti saya akan jelaskan, dan panen pertama saya untuk divideokan nanti saya share juga ya agar teman-teman bisa mengikuti apabila tertarik. Nah, makanya saya skip dulu di sini, lanjut ke sini. Ini ember kenapa ada di sini? Karena untuk menampung air AC tuh, jadi tidak ada yang terbuang sia-sia ya. Ini bisa dimasukkan ke sini untuk isian air. Kalau misalkan setengahnya kan dipakai buat siram-siram, bisa juga kalau misalnya lagi males ngoprek-ngoprek air lele. Nah, dari sini siramnya saya pakai air AC, aman-aman aja ya, bisa dicoba juga yang punya AC di rumahnya untuk ditampung airnya, jadi bisa dimanfaatkan gitu. Nah, terus ini apa, tanaman yang saya iseng-iseng sebar benih aja ya, ada kale curly. Nah, ini cengek gitu. Kenapa saya bilang iseng? Karena ini tanahnya pun tanah ambil dari depan doang ya, ditutupin dari sama tanah depan. Terus bawahnya itu ini apa sih, daun-daun kering yang saya pulung sendiri gitu ya, dapat dari rumah mertua juga, saya minta daun-daun keringnya gitu tuh. Mungkin waktu kemarin saya tabur sekam juga ya, ada yang jadi juga ya,
Alhamdulillah. Nah ini planter big ini saya dapat dari suami, dia beli di toko online 9 ribuan, dapat beberapa ya, alhamdulillah murah nih. Saya tumbuhkan dengan daun ubi. Nah ini tuh apa sih, emang daun kayak gini bisa dijadiin konsumsi makanan? Bisa banget. Ini daun ubi jalar. Kalau misalkan kalian lihat ya, search di toko online, banyak loh yang ngejual daun ubi kayak gini, dan itu tuh banyak khasiatnya. Untuk khasiatnya sendiri bisa googling ya, sekarang canggih. Nah ini bisa ditumis, nanti katanya sih yang udah nyobain rasanya seperti kangkung. Tuh lucu ya. Tas belanja isinya sayuran yang seperti abadi. Kenapa ya saya bilang abadi? Karena ini ubi jalar itu sifatnya juga perennial. Selama kita tidak memanen ubinya, dia akan terus tumbuh, merambat, menjalar keluar gitu ya. Nah, terus kita rajin aja tumis pucuknya gitu ya. Nanti saya bikin vlog tersendiri mereview masakan daun ubi jalar. Nanti jurinya anak saya deh, biar Hanes review ya. Kalau suami saya kan pasti enak-enak baik dia mah. Kalau saya yang masakin ya, alhamdulillah dapat suami yang baik nih. Nah ini kenapa kakak ada yang daunnya seperti jari, ada yang love. Nah saya juga kurang tahu, kalau yang ngerti bisa ditulis ya di kolom komentar, karena daun ubi itu emang beda-beda. Tapi ini saya nanamnya dari satu umbi, yaitu ubi ungu yang dagingnya pun sama-sama ungu, tapi menumbuhkan daun yang berbeda nih. Ada yang love, ada yang jari-jari gini. Nah nanti ketika saya masak akan saya bedakan ya, mana yang lebih enak rasanya, apakah yang love ini atau yang jari-jari ini. Tungguin next vlognya bagi yang suka masak juga ya. Di sini kangkung ini udah pernah dipanen. Saya tanamnya dari biji. Perawatannya itu cuman disiram air cucian beras, nggak dikasih apa-apa lagi yang lain gitu ya. Oh iya, tetangga saya punya ayam, dan kotoran ayamnya kadang saya suka keringkan dan diserbuk ke sini. Beberapa kali cuman ya iseng doang lah cobain. Ya mungkin itu salah satunya juga ya, tapi full ini air cucian beras. Dan ini pernah dibikin videonya ya, nanti saya cuplikannya dikasih juga. Ditumis dan anak saya suka banget, padahal biasanya dia susah makan sayuran. Tuh alhamdulillah lebih kriuk kali ya kalau misalkan tanam sendiri, dan pastinya bebas dari pestisida. Tuh senang aja ngelihatnya, meskipun kangkung harganya murah di pasaran, tapi kalau misalkan menumbuhkan sendiri kayak punya anak sendiri, lihat dia tumbuh gitu, kayak punya anak baru. Senang aja lihatnya tuh menghasilkan. Oh ya, tanaman kangkung ini kan saya tanam dari biji. Nah bijinya tuh masih sisa banyak. Nah bagi yang mau ya, ini kebuktikan udah panen sekali, masih segondrong ini. Nah bagi yang mau bijinya bisa pesan ke saya, karena sudah terbukti ya, saya buktikan sendiri udah panen sekali masih segondrong ini. Berapa kali dia bisa panen, kayaknya emang bibitnya itu yang bagus ya, yang super gitu. Udah bisa dipesan ke saya. Nah terus saya lanjut ke sini. Ini sebenarnya seperti tanaman yang saya tanam di halaman depan rumah kemarin di vlog saya yang part 1 itu. Kalau ada yang belum tonton, saya jelasin lagi. Ini sawi pagoda, nanti dia mekar gitu lucu seperti bunga. Terus ada regrow, bawang daun, bawang bombay, bawang merah. Nah ini saya memanfaatkan aqua bekas ya, pokari ya ini. Kenapa saya manfaatkan aqua bekas daripada kita buang ke TPS ya, numpuk-numpuk di TPS. Nah mending kita manfaatkan tuh, tinggal dibagi dua gini, nggak susah buatnya. Saya buat sendiri, dibagi dua pakai gunting seadanya. Terus ada bolongan, lubangnya itu untuk resapan air, karena di bawahnya diisi air. Nah air ini fungsinya untuk kelembaban tanah, karena sayuran seperti ini ya
sangat butuh kelembaban tanah yang tinggi. Apabila kita lupa siram, kita keluar kota, nah masih terjaga kelembabannya sama air yang ada di bawah sini. Jadi kita nggak usah terlalu over khawatir ya sama tanaman kita kalau misalnya kita lagi bepergian. Nah, kenapa kalau ini ada yang ini ya, metode gini, biasanya ini over watering, kayak terlalu banyak air, karena saya berkebunnya kan bersama anak ya, kadang dia suka siram-siram gitu. Itu kan melatih motorik dia ya, sinkronisasi antara otot tangannya dan otaknya apakah bisa menerima perintah kita, misalkan sudah berhenti gitu ya siramnya. Nah, kadang dia masih suka terus saja menyiram, jadi overwatering sampai terendam seperti ini ya. Gak apa-apa ya, namanya juga untuk sekalian mendidik anak ya, bercocok tanam gitu. Mendidik anak, melatih sensoris maupun motoriknya, terus bisa menambah kedekatan ibu dan anak gitu. Jadi kalaupun ada tumbuhan yang jadinya agak busuk ini ya, kita relakan saja ya demi kebahagiaan anak. Nah, terus di sini, oh iya, di sini tuh ada yang kosong. Kenapa ini ditanam seledri? Seledri itu memang susah ya untuk pecah kecambahnya, jadi dia ada perlakuan khusus dulu seharusnya, tapi karena aku malas jadi ya harus nunggu lama kayak gini. Seharusnya tuh biji benih seledri itu direndam dulu 1 malam pakai air hangat-hangat kuku biar pecah kecambahnya cepet. Nah, sementara saya langsung semai aja, jadi lama banget ya kayak gini. Tapi jangan khawatir, meskipun lama nih, saya sudah membuktikan, tinggal sebar aja, asal sabar menunggu. Ini berminggu-minggu baru bisa seperti ini, bisa setinggi ini. Mungkin kalau yang penerapan langkah-langkah semai pindah itu dilakukan, mungkin bisa lebih cepat lagi ya pertumbuhannya dan baik. Tapi kita lihat aja, ini si pemalas ingin bercocok tanam jadi langsung semai, apakah itu juga masih bisa menghasilkan? Nanti akan saya review ya. Ini masih pendek-pendek banget sih. Nah, kalau di sini apa sih Kak? Ini cengek-cengek. Di sini cabe gitu ya. Saya tahu mereka itu harus ya yang lebih besar lagi gitu ya tempatnya, tapi ya saya coba aja sistem itu ya, sistem siapa yang bertahan dia yang, sistem siapa yang kuat dia yang bertahan gitu maksudnya. Tuh paling kalau kayak gini tuh kan jadi mati sendiri. Nah, semoga ada satu yang tersisa dan menghasilkan nantinya gitu. Namanya juga kita pemalasan ya. Sini ada daun paria. Daun paria ini saya tanam selain untuk menghasilkan buahnya ya, karena saya suka buahnya itu sangat enak kalau untuk dilalap mentah gitu, kriuk banget gitu dibanding kalau dimasak. Kalau dimasak itu dia bakalan lebih pahit gitu rasanya. Kalau dilalap mentah tuh ngerekes enak gitu, dicocol sambal. Nah, selain itu, kalaupun dia tidak membuahkan hasil, daun paria ini ada historinya. Mengapa saya tanam? Karena daunnya bisa dipakai untuk pengobatan menurunkan demam. Itu sudah dibuktikan oleh ibu bapak saya ya. Kemarin ibu bapak saya terkena COVID-19, padahal mereka sudah mengikuti prokes dan diamnya di rumah aja. Ya namanya udah takdir ya, kena juga penyakit itu ketepaan. Nah, akhirnya mereka terapi obatnya obat herbal seperti ini. Daun paria direbus, udah gitu dimakan rebusannya, alhamdulillah demamnya turun. Padahal isolasi mandiri ya, dan udah
rentan juga ya karena udah usia gitu, tapi alhamdulillah udah sembuh semua dan dinyatakan negatif. Selain merebus daun paria ini ada kayak jahe-jahean, empon-empon gitu ya, direbus juga dengan sereh gitu. Kalau misalnya nggak punya bisa beli di toko online gitu atau pesan ke saya kayak misalkan empon-empon, daun paria gitu ya. Dan selain itu juga mereka melakukan terapi uap mandiri ya di rumah ke hidung biar virusnya mati gitu ya, usaha dulu gitu. Selain mereka juga mengikuti pengobatan dari puskesmas ya, obat-obat puskesmas juga diminum. Nah, kalau di sini ini ada buncis putih. Buncis putih nih ya, kelihatan dari bijinya. Ini semoga aja tumbuh. Nah, kalau yang kacang-kacangan gini kenapa saya tanam? Karena selain gampang mudah tumbuhnya, mereka itu akarnya kalau kacang-kacangan mengikat nitrogen sehingga insya Allah ya menyuburkan tanah sehingga tanaman di sekitarnya ikut merasakan itu ya dampak positifnya. Jadi ada baiknya kalau nanam tanaman ada ini perkacang-kacangan, terus ada bawang merah juga itu untuk mengusir hama ya katanya. Nah, terus di sini ada daun mint. Daun mint ini suka dipakai sama suami saya untuk bikin minuman-minuman ya, kreasi minuman gitu, pakai sirup campur ini, dan itu rasanya jadi kayak di resto-resto. Kalau tahu soda putih ditambah daun mint itu kalau di resto suka ada menunya namanya mojito. Nah, ini cuman soda dikasih yang kayak gini, tapi harganya kalau di resto bisa puluhan ya. Makanya kita kukus aja daun mint ini, harum banget, nggak akan nyesel ya, dan tidak akan memakan tempat karena dia merambat-rambat kayak gini, ditumpuk-tumpuk kayak gini juga nggak apa-apa tuh. Kalau di sini timun, saya lagi nanam timun karena kayak yang ubi itu ya, saya ngincer daunnya, katanya enak juga daun timun tuh untuk ditumis yang kayak gitu. Jadi untuk cadangan makan kita ya, kalau misalkan kurang sayur-sayur, nah tinggal tumis yang ada di halaman. Nah, selain itu anak saya itu kalau sayur-sayur, buah-buah suka juga makanin timun bareng kerupuk. Nah, semoga aja nanti berbuah timun, jadi anak saya bisa makan timun yang saya panen, yang atau enggak dia panen sendiri nanti di vlogin. Lucu banget dan seneng banget nih, kayak ini tuh kayak ngukut anak lagi gitu. Kalau lihat mereka tumbuh tuh kayak, oh ini anak saya tumbuh, seneng banget gitu. Sekarang hobi saya bercocok tanam tuh gitu, karena itu jadi kayak punya anak baru gitu. Di sini ada daun salam. Daun salam ini kayak yang kalau punya lahan tuh sediainlah untuk menanam daun salam, karena di setiap masakan, baik itu bubur atau mewangikan makanan di rice cooker, nasi di rice cooker, terus bumbu kuning atau bumbu ayam, ayam goreng, pastikan rebusannya tuh pakai yang kayak gini dulu. Ini harum. Lagi pula kalau dijadikan teh juga bisa, teh untuk herbal gitu ya, kesehatan. Nah, jadi ada baiknya untuk menanam daun salam ini. Tapi kalau misalkan emang susah menubuhkan daun salam, bisa pesan di toko online saya ya, regista.shop. Di situ saya jualan daun-daun yang untuk konsumsi, untuk daun-daun herbal seperti kersen, murbei gitu ya, yang dikeringkan, bisa ke saya. Nah, ini bayam Brasil yang baru pindah tanam dari tempat sana yang karena kurang subur, itu yang saya jelasin. Di bawah pohon kersen itu kan poek banget ya, poek itu gelap, nggak kena sinar matahari, jadi dia kutilang, kurus tinggi langsing. Nah, saya tanam di sini, alhamdulillah tuh
Ini yang udah beberapa hari ya ditanam, dipindah tempat di sini, rimbun banget. Dan ini pun pindah tanam nggak ada layu-layunya, langsung tegap aja lagi gitu tuh. Jadi dia emang suka yang terkena cahaya matahari, tapi nggak terlalu terik juga ya. Ini masih ada daun salam tuh. Alhamdulillah, seneng deh liatnya, kriuk ngerkes gitu ya. Nih saya cobain, ini tuh rasanya seperti salada kalau menurut saya, karena dia tuh agak hambar tapi ya masih kerasa daunnya, bisa dilalap juga, enak tuh, enak. Tapi ada rasa-rasa kayak rasa kacangnya gitu ya, sedikit gitu. Bayam Brazil ini juga jenis tanaman perennial ya, jadi kalau dipetik dia malah makin rimbun gitu ya. Semoga aja ya di sini juga dia akan hidup dengan baik ya. Alhamdulillah, terima kasih udah tumbuh subur nih. Kalau di sini ada buncis lagi sih, ini buncis, antara buncis atau kacang panjang, kayaknya buncis deh. Karena buncis juga enak untuk dilalap mentah, aduh enak banget. Kalau suami saya suka juga sih untuk disepan gitu ya, enak. Tapi aku lebih suka dilalap mentah, enak. Nah terus ini timun lagi tuh, masih banyaknya bunga jantan gini, biarin dia meliuk-liuk ya ke tanaman yang jeruk nipis. Semoga jeruk nipisnya nggak pundung dililit-lilit sama si timun ini. Nah terus di belakang si jeruk nipis ini, nih jeruk nipis juga ya, salah satu yang wajib untuk dipunyai di halaman samping rumah. Kenapa di samping? Karena bentuknya kurang indah dan dia sedikit ada cucuk-cucuk ya. Jadi kalau ada tamu yang punya anak kecil gitu, nah dia nggak akan terluka hama ini kalau di samping rumah ya, insya Allah. Ya maksudnya jangan terlalu diekspos gitu tanaman yang berduri yang ada di halaman depan rumah, itu kan takutnya kecucuk, kasihan gitu kalau ada tamu. Nah kalau ini kan aman ya di samping rumah, tanam yang berduri kayak gini. Ini selalu dipakai buat nyambel, buat makanan juga bisa, pengharum seblak atau makanan-makanan lain ya. Wah, yang ibu-ibu pasti lebih paham lah, ini sering banget digunakan kita untuk masak. Jadi daripada males-males ya belanja ke warung cuman butuh 1 helai 2 helai, tapi kita effort gitu jalan ke warung. Nah mending nanam aja di pinggir dapur kayak saya gini, kan ini dapur saya. Nah saya tanam di sini, jadi tinggal metik, kalau kurang iya butuh ambil, mana lebih segar juga. Nah nggak keluar biaya lagi gitu. Tapi kalau sekali lagi, kalau emang susah menumbuhkannya, bisa pesen daunnya ke saya, nanti saya kirimkan. Nah ini nanti saya cuci kalau misalkan emang ada yang pesen ya, karena ini cuma debu aja. Nah terus di belakang daun jeruk ini ada tanaman tomat. Tanaman tomat ini tuh alhamdulillah ya udah membuahkan hasil buah tomat. Harum banget loh tanaman tomat ini, saya suka harumnya kalau nyiram tanaman tomat. Tuh lagi berbunga, kemarin udah saya kasih pecin biar bunganya nggak rontok ya. Alhamdulillah membuahkan hasil tuh, ada buahnya lumayan besar-besar ya. Ini tomat lalap atau tomat untuk dicampurin ke sambal ya, biar lebih mantep tuh bayinya. Nih biar berbuah kita bantu penyerbukannya, cuma digoyang-goyang. Kalau tanaman tomat tuh goyang-goyang. Nah kalau ini itu saya tanam dari sampah organik yang saya buang di kubur di bawah tanah. Tadinya buat mensuburkan aja ya, tuh saya kubur di sini. Tahunya karena kita mengorganisir sampah organik dengan baik ya, maksudnya tidak dibuang ke TPS, padahal cuman sampah organik yang bisa mensuburkan tanah ya, kita organisir gitu, tidak ngebanyak-banyakin TPS. Jadi hama Allah juga dikasih hadiah nih, tuh hadiahnya
tanaman tomat yang subur. Alhamdulillah ya, mungkin enggak sesubur orang-orang yang ngerti pertanian ya, cuman ya alhamdulillah bisa menumbuhkan buah kayak gini baru-baru kali ini aja sih saya juga, karena sebelumnya kan halaman rumah orang tua saya lebih mini lagi dibanding ini, dan ngukutnya buah sirsak, buah lengkeng gitu yang emang langsung besar-besar gitu, jadi space untuk rambatan-rambatan yang kayak gini nggak cukup. Nah di sini saya coba sesuatu tanaman yang lebih kecil-kecil ya, kayak yang lebih bisa di space yang terbatas tapi nggak ngabisin banyak tempat. Nah solusinya kayak gini, tanam yang merambat, tanam tanaman sayur yang perennial kayak gini, terus jeruk yang bukan kayu-kayu gitu ya, tomat ini kan ya meskipun musiman ya, tapi dia itu tidak memakan banyak tempat, bukan kayu yang bakal membesar gitu. Nah di sini ada pohon melinjo, soalnya saya ingin nanti kalau sayur asem, sayur lodeh tinggal metik di pekarangan samping rumah gitu, apalagi kalau tumbuh bijinya ya kan bisa buat emping juga. Tuh saya tanam 2 di sini, saya beli. Kalau yang ini sih bukan dari biji ya, saya beli tanaman jadinya. Waktu dulu tuh masih segini, masih tinggi ini. Itu harganya 10 apa 15.000 gitu di online. Nunggu gratis ongkir. Nah, terus ini tanaman timun lagi. Waktu kemarin saya lihat ada bunga betinanya tuh. Semoga nanti bunga betina ini ya diserbuki sama hewan-hewan kebun saya. Nah jadi nanti dia bisa jadi bayi timun. Kalaupun nggak ada hewan yang nyerbukin, kita bisa bantu nih caranya. Kalau misalkan si bunganya nanti mekar, ambil tanaman bunga jantannya, diambil tuh di dalam sini kan ada serbuk sarinya, tuh ada serbuk sarinya, ditotol-totol ke sini, kita bantu penyerbukannya. Nah nanti ya kalau misalkan dia bunga betinanya udah mekar, akan saya videoin gimana dan apakah itu work ya, bekerja gitu dengan membantu penyerbukan oleh tangan manusia. Coba nanti kita lihat. Nah terus di bawahnya sini ada kacang panjang apa buncis ya. Nah sampai di sini pun saya coba tanemin, tumbuh kacang panjang. Kalau ini kacang panjang yang saya ambil dari bibit yang udah tumbuh di saya, dan tumbuhnya dari sisa makanan loh. Jadi kacang panjangnya yang kata saya jangan hawek kalau makan, nah disisain 1 biji 2 biji buang ke tanah. Nah siapa tahu tumbuh merambat kan, nggak kalau yang rambatan-rambatan gini enaknya dia nggak butuh tempat yang luas gitu, dia bisa merambat aja gitu. Yang penting kita sedia ini ya, sedia tempat-tempat yang bisa jadi rambatannya dia. Nah di sini ada tanam pepaya. Daunnya bisa digunain, buahnya jelas, buahnya kalau belum matang juga bisa kita pasak ya, kayak waluh jatuhnya nanti. Nah di sini ada pagoda yang ditanam di tanah ya, dia masih ya kayak gini ya, kutilang juga ya. Cuman ini emang kayak gini waktu dulu juga dia. Nah si cantik ini juga dulu kayak gini, tapi sekarang udah mekar cantik gini ya. Padahal ini sering dimakanin siput tuh buktinya. Tapi nggak apa-apa lah, siputnya ya berbagi ke hewan Allah juga ya. Nah dia tuh simbiosis mutualisme, karena nanti siput itu kalau nya di sini mensuburkan juga.
Kalau di sini terongnya masih kecil. Semoga nanti dia membuahkan hasil ya. Kita lihat apakah space segini dapat membuat dia berbuah. Nah, nanti akan saya review ya. Atau kalau tanaman buah memang tidak bisa ditumpang tindihin kayak gini misalkan, nah nanti akan saya bagikan hasilnya. Nah terus kalau di sini ada kucai ini saya dapat dari ibu mertua saya lebih rajin lagi ya, dia segala ada, jadi saya minta bibitnya dari bunganya ini, nanti kan ada biji-bijinya. Nah nanti si bijinya itu kita ambil, bentuknya tuh hitam, terus tabur ke tanah. Alhamdulillah jadi ini kucai tuh, meskipun belum rimbun ya, alhamdulillah. Timun lagi yang melilitkan dirinya ke tanaman singkong. Nah singkong ini jadi ajir alaminya dia, jadi lucu ya, saling bertumpuk. Kalau singkong ini saya incer daunnya, daun pucuknya ini tuh enak banget untuk dimasak. Dimasaknya tuh direbus aja jadi lalap, terus dimasak dimakan jadi pendamping makanan kayak nasi padang gitu, atau bumbu-bumbu yang berendang gitu, enak. Nah terus di sini ada kecombrang. Saya suka banget ya sama kecombrang ini, soalnya bunganya lucu, apalagi kecombrang yang merah. Nanti saya perlihatkan ya yang di sebelah sana. Tuh. Lucu kan kecombrang ya di sini. Terus di sini jahe-jahean. Jahenya kurang bagus ya. Mungkin ada saran kenapa jahenya bisa kering-kering kayak gini. Tulis di kolom komentar, atau daun jahe bisa saya pakai apa, karena saya kurang tahu ya jahe itu untuk apa daunnya. Kalau umbinya ya, umbi jahenya ya tahu lah itu ya untuk bumbu masak dan pengobatan COVID, karena untuk antibodinya bagus ya, direbus gitu, diminum pakai gula merah. Nah di sini ada kunyit ini daunnya kenapa kayak gini, karena udah pernah saya pakai ya ujungnya untuk masak bumbu kuning lele, lele bumbu kuning, mangut lele. Nih kunyit, saya suka yang nanam tanaman yang daunnya pun masih bisa kita manfaatkan, jadi nggak ada yang kebuang sama sekali gitu. Makanya kalau ada yang tahu manfaat daun jahe enaknya diapain, atau emang cuman umbinya aja, bisa kasih sarannya ke saya gitu. Nah kalau kayak cikur, ini kan cikur tuh, cikur ini daunnya bisa ditumis, ada yang tumis katanya enak juga. Nah untuk berikutnya ya di sebelah sini ada daun pandan, sereh, pisang, tebu, dan buah-buahan banyak di situ ya, tidak terlihat itu kemangi. Nah nanti saya akan buat vlognya terpisah aja kali ya, karena sudah terlalu lama saya memaparkan tanaman-tanaman saya yang di sebelah sini. Jadi mohon maaf karena terlalu banyak variannya ya tanaman yang saya tanam, jadi saya bikin part 3 aja ya, ditunggu part selanjutnya. Tuh masih ada yang bisa saya review dan bagikan sharing tentang tanaman yang saya tanam, yang mana yang cocok di lahan yang sempit dan yang akhirnya saya menyesal untuk ditanam di lahan sempit ini juga ada ya. Nah jadi tunggu vlog selanjutnya saja. Terima kasih ya sudah mengikuti vlog saya yang kali ini, semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk orang banyak dan orang yang melihat video ini. Apabila ada yang mau pesan, bisa juga ke saya ya untuk tanaman-tanaman seperti tanaman yang daun salam, daun pandan, ini murbei, ersen, tanaman-tanaman obat maupun tanaman-tanaman daun-daun yang dikonsumsi
atau dijadikan bumbu. Nanti saya kasih link Shopee saya di bawah, dicek ya. Makan apa itu Teken? Coklat. Enak sayang? Tolong matiin kerannya sayang. Anak saya lagi bantuin lagi tuh nyiram-nyiram tanaman sore hari. Makasih ya Ken.